Karena kalau kita berbicara dari aspek surya, ini pemahaman saya ya, apakah secara ideologis atau secara biologis? Betul. Kalau secara ideologis adalah Suryat yang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kemajapahitan. Itu ideologis. Contoh misalnya Sumpah Palapa yang ingin mempersatukan Nusantara. Itu kan nilai-nilai integrasi dari kerajaan Majapahit yang dicita-citakan oleh Majapahit. Tapi dalam konteks narasi secara biologis, tentu kan harus jelas silsilahnya. Ya. Nah, apakah hari ini kita bisa melihat secara otentifikasi itu dengan menghadirkan arkeolog, dengan menghadirkan sejarawan, ya kan? Ini kan yang perlu kita luruskan ke depan. Apakah ideologis atau biologis? Dan konsep integrasi itu dimanapun di KN itu, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi atau di Sumatera sekalipun, itu tidak jadi masalah. Sepanjang membawa nilai-nilai integrasi yang merupakan amanat leluhur yang diluhurkan. Leluhur Nusantara yang diluhurkan. Salah satu contohnya konsep integrasi tadi. Dari Cakrawala Mandala Nusantara hingga Selamat sore, bersama saya Didi Irawan di Lentera Demokrasi. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH. Beliau adalah salah satu calon guru besar ilmu hukum pidana yang kini masih menunggu pelatihan gelar profesor di Thailand University. Untuk diketahui, beliau meneliti penerapan hukum selimbur cahaya dalam penerapannya dalam hukum adat Sumatera Selatan, yang artinya beliau sedikit banyak menggali sejarah Sumsel, baik dari era Sriwijaya, Majapahit sampai era kekinian. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak Dedi atau Bung Dedi saya panggil. Boleh Bung Dedi, boleh. Oke. Bapak, Baik. bincang-bincang kita hari ini tentu tidak jauh kita berbicara tentang suatu sejarah. Sejarah yang mana terbentuknya suatu negara Indonesia dengan sebuah aturan-aturan yang diterapkan pada suatu negara. Kita tentu sebelum berdirinya suatu negara, tentu Indonesia ini pertama-tama itu merupakan suatu kerajaan-kerajaan. Dari kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan Sriwijaya, dan kemudian juga sampai menjadi suatu negara Republik Indonesia. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum terbentuknya negara Indonesia ini, tentu kan banyak hal-hal yang harus dilalui, dan kemudian hukum-hukum, ya kan, hukum-hukum dari era Majapahit sampai ke era kekinian. Coba kalau Bapak bisa jelaskan gimana itu prosesnya, Pak. Iya, jadi saya ingin mengawali dalam konteks narasi ilmiah pendapat dari Profesor Bullman mengatakan bahwa sejarah itu adalah perjalanan suatu bangsa cepat atau lambat. Berarti kenapa? Dalam perjalanan suatu negara itu memang harus beriringan dengan kontekstualisasi sejarah di setiap suatu negara. Sehingga saya melihat peluang seperti ini untuk melakukan penelitian, melakukan research, dan tentu penelitian ini bukan hanya pada suatu tempat saja, seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Saya melakukan penelitian di berbagai tempat untuk menemukan suatu novelty. Jadi novelty itu adalah suatu temuan yang baru. Nah, kenapa justru banyak yang bertanya nih, kenapa justru orang hukum, di mana S1, S2, dan S3 saya itu adalah ilmu hukum. Bahkan saya menyelesaikan di usia 28 tahun doktornya,
Dan kalau dilihat di jejak digital, itu saya meraih rekor muri sebagai dokter termuda di Indonesia. Justru kan para netizen ini kan bertanya, kenapa justru mengkaji dalam konteks sejarah. Nah, saya melihat dalam konteks seperti ini, hukum itu, terutama hukum nasional itu terbentuk pada 3 hukum. Yang pertama adalah hukum Eropa, kemudian yang kedua adalah hukum Islam, kemudian yang ketiga adalah hukum adat. Nah, hukum Eropa atau Eropa kontinental ini yang baru saja berakhir masa berlakunya pada KUHP dan juga hukum Islam ini dan hukum adat. Nah, satu-satunya hukum adat ini adalah memiliki orisinalitas dari bangsa Nusantara. Di situ ada suatu kearifan lokal, di situ ada suatu lokal wisdom, sehingga kemudian ketika saya memulai suatu penelitian itu, saya menemukan suatu teori. Dan teori ini adalah teori asli, orisinalitas yang saya dapatkan, yaitu teori konstitusi Nusantara. Nah, teori konstitusi Nusantara ini, apa yang dimaksudkan dengan teori konstitusi Nusantara adalah teori transformasi sebagai suatu jembatan ilmiah pada narasi-narasi konstitusi, narasi-narasi hukum di masa yang lalu yang pernah berlaku pada masa lalu, baik pada kerajaan maupun kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara, untuk kita transformasikan dalam konteks hukum hari ini. Sehingga termasuk hukum kolonial, peninggalan kolonial. Tanpa hukum kolonial. Jadi kita bukan berarti ingin membantah hukum kolonial, tetapi kita mencoba untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, aturan-aturan hukum yang pernah berlaku pada masa Nusantara. Sehingga dalam konteks keilmiahan itu muncullah teori yang saya temukan sendiri, yaitu teori konstitusi Nusantara. Nah, Bapak, kira-kira yang KUHP yang terbaru, ini kan kita sudah punya produk sendiri. Nah, itu kalau saya lihat dari KUHP baru, itu kan kira-kira itu mengambil dasarnya dari mana? Dasar dari sehingga beberapa ada pasal itu kan banyak sekali mengaitkan dengan adat. Nah, kira-kira itu udah masuk nggak itu dalam apa, maksud saya, masuk nggak itu dalam apa yang diinginkan oleh kerajaan zaman dahulu? Jadi sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah salah satu bagian dari implementasi kenusantaraan itu, atau implementasi dalam konteks penegakan hukum yang memiliki local wisdom. Itu salah satunya. Jadi parameternya bukan parameter satu-satunya adalah KUHP. Cuma selama ini dalam konteks KUHP maupun KUHP yang baru yang telah diundangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu memberikan ruang pada nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Nah, nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat itulah yang disebut dengan living law. Living law itulah hukum yang hidup di masyarakat. Nah, itu salah satu variabel, karena dalam teori konstitusi Nusantara itu ada 9 komponen. Dalam teori konstitusi Nusantara itu yang diawali dari habits. Habits itu apa? Kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang pernah berlaku pada masa lalu, itulah yang menjelma menjadi living law atau hukum yang hidup. Biasanya kalau kita terjemahkan dalam aspek-aspek konstitusi, maka hukum yang hidup itulah yang disebut dengan unwritten konstitusional atau konstitusi yang tidak tertulis. Tetapi dalam konteks KUHP, karakteristik dalam hukum pidana itu kan harus tertulis. Maka dalam KUHP ini memberikan ruang untuk penegakan hukum pidana adat. Sehingga ini menjadi salah satu parameter penting untuk memunculkan kembali narasi-narasi kenusantaraan dalam konteks penegakan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam membangkitkan kembali narasi-narasi konstitusi yang ada pada masa lalu.
Tentu frame akademiknya dan secara ilmiahnya adalah teori konstitusi Nusantara yang saya temukan itu. Karena teori konstitusi Nusantara ini merupakan suatu teori transformatif, jembatan ilmiah dari masa lalu ke masa sekarang dan masa yang akan. Ya, artinya hukum yang peninggalan zaman kerajaan-kerajaan masa lalu, Pak, ya. Ya, tentu ada relevansinya. Relevansinya tadi itu adalah ada suatu narasi-narasi kenusantaraan yang terjadi di mana adanya pengakuan dari kearifan-kearifan adat yang mesti harus diakui secara tertulis. Ya. Makanya dalam KUHAP itu memberikan ruang kita membuat suatu perda, peraturan daerah. Misalnya kita di Sumatera Selatan ini ada kan Undang-Undang Simbur Cahaya yang disebutkan tadi. Undang-Undang di Simbur Cahaya itu ada pasal terkait dengan tepung tawar. Nah, kalau kita tafsirkan dalam hukum pidana, itu kan restoratif justice sesungguhnya. Itu kan RJ sesungguhnya. RJ, ya. Sehingga kalau kita mau menegakkan hukum pidana lokal, ya RJ itu atau dalam konteks tepung tawar itu bisa diperdakan. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ini secara kontekstualnya, narasi kekinian dan yang akan datang. Dan frame teorinya, itu adalah teori konstitusi Nusantara. 1 minggu yang lalu, kita kemarin kedatangan narasumber yang mana beliau mengklaim dirinya sebagai zuriat ke-14 Majapahit, Wikrama Wardana, yaitu Bapak Rahman Martabaya. Menurut Bapak, apakah masih ada keturunan-keturunan yang dari kerajaan-kerajaan Majapahit? Ya, jadi posisi saya adalah bukan seorang arkeolog, bukan juga seorang sejarawan. Tentu tidak ingin mencari dari sisi otentifikasi atau orisinalitas. Dalam konteks teori konstitusi Nusantara tadi, saya hanya melakukan penggalian secara ilmiah tentang narasi-narasi Nusantara. Meskipun saya lama meneliti tentang kerajaan Majapahit, karena di kerajaan Majapahit kan disebutkan tadi bahwa mengklaim sebagai suriat dari ke-14 ya, kerajaan Majapahit itu. Karena kerajaan Majapahit ini kan, apalagi kalau disebut dengan Prabu Wikramawardhana, itu kan terjadi suatu pembelahan di kerajaan Majapahit suatu saat itu, di mana terjadi perang Parekrek. Perang Parekrek itu perang saudara. Jadi pasca wafatnya Hayam Wuruk, maka bertahtalah yang disebut dengan Wikramawardhana ini, suami dari Kusumawardhani. Kusumawardhani ini adalah anak dari Hayam Wuruk. Sementara Breh Kertabumi ini menolak atas naiknya Wikramawardhana. Sehingga terjadilah perang Parekrek. Sehingga ketika kita mencoba mencari nasabnya, garis keturunan itu agak sulit. Karena kenapa? Terjadinya peran saudara. Karena terakhir dari Prabu Kertabumi, yang kemudian di akhir abad 15 itu, muncullah yang disebut dengan kerajaan Demak Bintoro, yang diangkatlah Raden Fatah atau Sultan Fatah menjadi sultan pertama, di mana Sultan Fatah ini atau Raden Fatah ini lahir di Palembang. Artinya apa? Saya tidak masuk kepada wilayah untuk mencari orisinalitas dan otentifikasi dari suriatnya itu. Tetapi di satu sisi pada narasi sejarah, kan inilah perjalanan hukum dan ketatanegaraan, pasca mangkatnya dari Hayam Wuruk ini terjadi perang Parekrek, terjadi perang saudara ketika itu. Sehingga agak sulit untuk kita mencari garis sambung dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Karena kalau kita berbicara dari aspek Surya, ini pemahaman saya ya, apakah secara ideologis atau secara biologis? Ini dulu kan yang harus kita diskusikan.
Betul. Kalau secara ideologis adalah Suryat yang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kemajapahita. Itu ideologis. Contoh misalnya Sumpah Palapa yang ingin mempersatukan Nusantara. Itu kan nilai-nilai integrasi dari kerajaan Majapahit yang dicita-citakan oleh Mahapati Gajah Mada. Kalau ada yang menggaungkan hingga hari ini, berarti itu adalah generasi secara ideologis. Tapi dalam konteks narasi secara biologis, tentu kan harus jelas silsilahnya. Ya. Nah, apakah hari ini kita bisa melihat secara otentifikasi itu dengan menghadirkan arkeolog, dengan menghadirkan sejarawan, ya kan? Ini kan yang perlu kita luruskan ke depan. Apakah ideologis atau biologis? Dan mungkin yang bersangkutan belum memberikan narasi seperti itu. Apakah generasi ideologis atau biologis? Artinya untuk pengakuan dia sebagai Zuriat ke-14 itu memang harus betul-betul secara biologis juga harus beliau harusnya bisa membuktikan bahwa ini silsilahnya seperti ini. Dan kalau secara generasi biologisnya otomatis memahami ideologis Majapahit. Otomatis. Tapi meskipun memahami secara ideologis, belum tentu secara biologis. Kan gitu kan? Ya betul. Betul. Nah, kemudian Dok, beliau juga kan kemarin membahas soal Aji Saka. Ya. Nah, apakah Aji Saka itu legenda, cerita rakyat, atau memang tokoh yang eksis? Jadi kan memang tradisi tutur dan lisan itu di masa lalu, khususnya pada era-era Majapahit itu banyak. Sehingga banyak tutur. Pernah barangkali kita mendengar ada sebuah sandiwara radio tutur tinular yang bertutur. Jadi narasi tertulis pada saat itu kan masih jarang. Sehingga banyak yang bersifat mitos hari ini. Terkait dengan Aji Saka, itu kan kita bisa juga melakukan penelitian secara ilmiah tentang eksistensi adanya Aji Saka itu. Karena kan lebih banyak, makanya kalau saya melakukan penelitian, dua pendekatan yang saya gunakan, Bung Dedi. Yang pertama adalah pendekatan ilmiah, kemudian yang kedua adalah pendekatan ilahiyah. Khususnya dalam konteks teori konstitusi Nusantara ini. Kenapa pendekatan ilmiah? Harus ada narasi-narasi yang bersifat teoritis yang mengiringi dari narasi ilmiah itu. Sedangkan untuk narasi ilahiyah, supaya kita tidak mengkultuskan sesuatu, memitoskan sesuatu, maka pendekatan secara ilahiyah ini yang harus kita tonjolkan. Jadi dua pendekatan, narasi ilmiah dan narasi ilahiyah, lahirlah apa yang saya sebutkan tadi itu, yang disebut dengan teori konstitusi Nusantara. Terkait Aji Saka masih perlu penggalian secara lebih mendalam dengan melibatkan sejarawan, dengan melibatkan arkeolog, karena banyak mitos-mitos yang terjadi di Nusantara ini yang secara keilmiahan dan secara nalar itu tidak bisa kita buktikan. Sambil satu contoh saja. Masih ada waktu nggak? Masih. Lanjut. Sambil satu contoh, ya kan? Jauh sebelum Majapahit. Karena saya meneliti juga kerajaan Singosari. Sebelum berdiri kerajaan Singosari, ada yang disebut dengan kerajaan Tumapel. Raja pertamanya adalah Keng Angrok. Jadi bukan Keng Arok ya, Keng Angrok. Di mana Keng Angrok ini konon dalam cerita sejarah dalam kitab Pararaton bahwa merebut istri Tunggul Amatung yang bernama Kendedes. Sehingga terjadilah pertumpahan darah ketika itu. Di mana Keng Angrok ini membunuh Empu Gandring, pembuat keris Gandring. Kemudian Keng Angrok ini pula membunuh Tunggul Amatung. Sehingga terjadilah dendam antar generasi. Di mana Keng Angrok juga dibunuh oleh Tohjaya, Anusapati. Itu candinya adalah Candi Kidal. Anusapati siapa? Anak dari Tunggul Amatung dan Kendedes. Kemudian Anusapati ini dibunuh oleh Tohjaya.
Tonjaya ini siapa? Anak dari Keng Arok dan Ken Dedes. Itulah yang menjadi suatu mitos berdasarkan dari kitab Pararaton. Nah, kitab Pararaton ini kitab yang ditulis oleh Brendel pada masa Hamengkubuwono III. Ya, pada masa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Ketika kita berbicara HB3, itu masa Perang Jawa. Tahun berapa masa Perang Jawa? Perang Diponegoro. 1825 sampai 1830. Itu ditulis kitab Pararaton itu. Masih ada antaranya 3 abad Majapahit. Masih ada Singosari. Itu kan era Tumapel. Nah, siapa yang menarasikan alam mereka? Orang asing, orang luar. Sehingga inilah narasi sejarah. Jangan sampai kalau saya teori konstitusi Nusantara menganggap bahwa pembunuhan di tahta Tumapel itu simbolnya kan keris. Keris itu seperti tongkat komando kalau kepemimpinan Jawa kuno. Jadi berahlinya sebuah keris gandring itu adalah berahlinya suatu tongkat kepemimpinan. Ini pendapat saya dan temuan penelitian saya. Ini salah satu contoh yang dari sekian banyak contoh hasil-hasil penelitian yang saya temukan. Seperti itu, Bu Dedi. Ini sebenarnya masih banyak ini. Iya. Karena 1000 SKS nantinya kan. Karena ini ada kaitannya dengan dengan Bapak Rahman Martabaya yang mengklaim diri dia zuriat ke-14 Majapahit. Boleh ya bertanya lagi ini supaya ini sinkron nih dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Rahman Martabaya kemarin. Ini kan beliau katanya dapat mandat dari leluhur. Katanya salah satunya konstitusi Nusantara, dan ini merupakan pesan dari para leluhur yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Martabaya. Apakah itu betul? Jadi persoalan betul dan tidaknya kita kan pada konteks NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu dengan konsep integrasi. Konsep integrasi itu bukan hanya diawali pada masa Budi Utomo 20 Mei 1908. Jauh sebelum itu sudah ada Cakrawala Mandala Nusantara. Itu di era Kerajaan Singosari. Nah, kemudian di era Majapahit oleh Mahapati Gajah Mada Sumpah Palapa. Terus kita masuk pra kemerdekaan adalah Budi Utomo. Kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai kepada kemerdekaan. Jadi dimanapun ibu kota negara itu ditaruh, itu kan konteks NKRI. Yang penting prinsip-prinsip integrasi itu, ya memang amanat leluhur ini integrasi ini. Karena Sumpah Palapa juga kan adalah ingin menyatukan Nusantara. Nah, dalam perspektif kedaulatan, kita berbicara pada perspektif kedaulatan. Hari ini adalah negara demokrasi. Ada kedaulatan rakyat. Sudah tidak ada lagi kedaulatan Tuhan. Dan kedaulatan raja. Nah, dalam konteks raja-raja terdahulu itu kan kedaulatan Tuhan, ada titah. Titah raja, titah Tuhan. Ya kan? Nah, persoalan bahwa dapat seperti Cak Mano itu, wangsit, apalagi itu, pesan, atau apa, ya perlu kita buktikan secara keilmiahan. Meskipun ini ada catatan, masih banyak yang menggunakan referensi-referensi seperti itu di era modern hari ini. Tetapi saya menggunakan pada sebuah frame, bahwa frame yang kita gunakan adalah frame secara ilmiah. Ya kan? Frame secara ilmiah, konteks kenegaraan teori kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat. Kemudian konsep integrasi itu dimanapun di KN itu, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, atau di Sumatera sekalipun, itu tidak jadi masalah. Sepanjang membawa nilai-nilai integrasi yang merupakan amanat leluhur yang diluhurkan. Leluhur Nusantara yang diluhurkan. Salah satu contohnya konsep integrasi tadi. Dari Cakrawala Mandala Nusantara
hingga sila ketiga Pancasila. Baiklah, pemirsa, tadi kita sudah berbicara langsung dengan Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH. Beliau salah satu calon profesor yang mana beliau ini ilmu hukumnya itu mendalami soal ilmu hukum pidana, yang mana dulu beliau ini mengkaji dari sejarah-sejarah Nusantara. Bersama saya, Dedi Irawan, tetap di Lentera Demokrasi.